Selamat pagi, Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, Rumah Sakit Arisanti ikut berpartisipasi dalam rangka Hari TBC Dunia 24 Maret 2023. Pada kesempatan pagi yang baik ini, topik yang akan kita bahas tuberkulosis pada anak. Pada intinya, bersama kita akhiri TBC, Indonesia pasti bisa. Apakah yang disebut dengan tuberkulosis itu? Nah, yang sering kita dengar, tuberkulosis itu sering disebut dengan flek, penyakit yang menular, bukan penyakit keturunan. Penyebabnya disebut dengan kuman TBC, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Itu yang disebut dengan tuberkulosis itu sendiri. Kemudian, bagaimana anak bisa tertular dari penyakit TBC ini? Nah, itu penularannya pertama, jika kontak langsung dengan penderita, bisa di rumah, bisa juga di tempat-tempat yang ramai, di sekolah, yang dimana mereka kontak lebih dari 1-2 jam. Itu kemungkinan jika ada salah satu penderita TBC atau infeksi kuman TBC bisa menular ke orang lain. Penularan kuman TBC itu sendiri itu lewat udara, yang sering disebut dengan droplet bahasa medisnya. Jadi kuman ini akan bisa hilang jika dia terpapar dengan panas. Jadi ruangan tidak terlalu pengap, sering-seringlah untuk memberi sinar pada ruangan sehingga penularan bisa diputus. Kemudian cara penularan sudah disebutkan tadi, jadi mulai dari percikan air liur yang sering disebut dengan droplet yang keluar dari penderita TBC waktu batuk, bersin, bicara, tertawa, atau bernyanyi. Kemudian, yang pertanyaan yang sering muncul itu, apakah kuman TBC masuk tubuh selalu menyebabkan sakit TBC? Nah, ini, kuman yang masuk ke tubuh kita, pada inti itu bisa sakit, bisa juga tidak, bisa juga terinfeksi. Jadi, kelompok orang yang kemasukan kuman TBC itu bisa menjadi tetap sehat, tidak menimbulkan penyakit jika daya tahan tubuhnya cukup kuat atau kuman yang masuknya tidak terlalu banyak. Jadi bisa dimusnahkan oleh sistem pertahanan tubuh si anak itu sendiri. Sehingga anak tidak menderita TBC, jadi dalam arti tetap sehat. Ada juga infeksi yang laten oleh kuman TBC ini, jika kuman TBC ada di dalam tubuh kita, tetapi tidak menimbulkan penyakit. Nah, karena kumannya diam, tidak memberikan respon penyakit, akibat sistem pertahanan tubuh kita bisa menekannya. Itu disebut dengan infeksi laten. Atau bisa juga menyebabkan sakit TBC yang sebenarnya, di mana sistem pertahanan tubuh tidak mampu melawan kuman TBC sehingga tubuh menimbulkan gejala TBC. Jadi pada intinya, yang disebut sakit TBC itu adalah ada gejala yang muncul. Tapi kalau cuma infeksi saja, tidak ada gejala yang muncul, itu disebut infeksi laten. Kan itu. Kemudian, apakah hanya paru-paru yang kena? Nah, itu penyakit TBC tidak mengenai paru saja. Tapi secara umum, garis besarnya memang disebabkan oleh, sering mengenai paru-paru. Kalau di luar paru, itu disebut ekstra paru. TBC yang mengenai organ lain selain paru. Organ apa yang juga bisa kena? Yang kita khawatirkan itu otak bisa kena, sehingga sering disebut peradangan selaput otak oleh karena kuman TBC. Bisa juga mengenai jantung, usus, ginjal, dan hati. Dan bisa juga mengenai kulit dan tulang, terutama tulang belakang, itu yang sering kasusnya ada. Jadi TBC itu bisa paru-paru sebagian besar, atau bisa juga ekstra paru-paru. Karena sulitnya mendiagnosa TBC pada anak, sehingga kita khawatir TBC akan tidak hilang selamanya. Makanya pada hari TBC sedunia ini, kita ingin mengakhiri TBC. Kenapa Indonesia tidak bisa? Ya, jadi kita pesimis akan bisa melakukan hal ini. Kemudian, paru-paru yang ada di TBC yang ada di luar paru-paru, nah itu kalau dia mengenai kelenjar limpo, sering disebut dengan skleroderma, jadi leher berdungkul-dungkul, ada nanah, nah itu perlu dicek lebih lengkap. Itu yang sering juga disebut dengan TBC kelenjar. TBC tulang juga ada, sehingga sering tulang belakang menjadi melengkung dia.
Juga ada TBC kulit, jadi ada kulit yang mengalami peradangan yang sulit untuk disembuhkan. Nah, itu menegakkan diagnosanya, mencari penyakitnya perlu ditelusuri lebih lengkap. Kemudian faktor apa yang meningkatkan risiko sakit TBC pada anak? Ada usia, ada kekebalan tubuh, ada kontak erat. Kalau pada usia, balita dan remaja berisiko tinggi sakit TBC. Ya, oleh karena namanya anak, kekebalan tubuh pasti tidak sekuat orang dewasa. Kemudian kekebalan tubuh yang turun meningkatkan risiko sakit TBC, seperti anak yang menderita gizi buruk, menderita kencing manis, menderita penyakit-penyakit keganasan, atau mengkonsumsi obat steroid jangka panjang. Nah, yang sering juga TBC itu tumpang tindih dengan penyakit HIV. Kontak erat dalam hal ini adalah pasien TBC paru yang sedang infeksius. Nah, itu kalau kontak eratnya lebih dari 1-2 jam di lingkungan rumah atau di tempat lain, nah itu bisa menulari anak itu sendiri. Kemudian gejala. Pada anak yang sakit, gejala apakah yang muncul pada penderita penyakit TBC pada anak itu? Yang pertama kita perlu ingat adalah batuk yang lama lebih dari 2 pekan. Walaupun sudah diberikan pengobatan. Jadi batuk lama itu lebih dari 2 pekan, 2 minggu. Itu ya. Itu perlu ditekankan. Kemudian demam juga lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas. Maksudnya demam yang sudah dicurigai penyakit tertentu, sudah diperiksa penyakit tertentu tetapi tidak pernah sembuh sampai 2 minggu gitu. Jadi ada batuk yang lama, ada demam yang lama. Nah, kemudian pada anak yang sering terjadi adalah berat badan yang turun atau berat badan yang menetap selama 2 bulan. Itu gejala-gejala yang perlu kita mencurigai ke arah TBC. Jadi ada 4 gejala yang penting, yaitu batuk yang lama, demam yang lama, berat badan yang turun atau menetap, dan anak kelihatan lesu dan tidak seaktif yang biasanya. Nah, kalau gejala ini muncul, segeralah ajak berobat ke rumah sakit. Nanti kita di rumah sakit akan mulai menelusuri gejala yang ada, apakah perlu diperiksa lagi penunjangnya seperti tes mantuk, ronsen. Nah, kemudian untuk menegakkan diagnosa antara gejala dan pemeriksaan itu dilakukan skor, gitu ya. Jadi skornya ini ada nilai-nilai skornya. Nah, itu kita di dokter nanti bisa mengisi nilainya, apa dari pemeriksaan penunjang, apa dari gejala klinis. Kalau nilainya lebih dari 6, nah itu anak dicurigai menderita TBC. Kemudian tes-tesnya itu ada uji tuberkulin, tes mantuk namanya, ada IGRA, ada juga ronsen, ada juga pemeriksaan dahak. Nah, sekarang yang paling sering adalah tes cepat molekuler. Nah, itu. Mungkin itu. Kemudian, jika sakit TBC sudah ditegakkan, apakah penyakit ini bisa sembuh? Gitu. Penyakit TBC itu bisa disembuhkan dengan persyaratan minum obat yang disiplin dan taat pada aturan selama 6 bulan. Itu TBC yang ringan, itu bisa selama 6 bulan, bisa sembuh. TBC yang ekstra paru, yang berat, misalnya TBC otak, TBC tulang, itu selama 12 bulan. Jadi asal disiplin, karena lama minum obat, nah sering ini tidak disiplin, sehingga penyakit TBC susah dihilangkan. Mari kita disiplin untuk meminum obat jika sudah menderita penyakit TBC. Jadi kalau obat tidak diminum dengan teratur, penyakitnya akan pasti bertambah parah, bisa mengakibatkan kuman TBC kebal terhadap obat, sehingga perlu obat yang lebih lama lagi dan lebih sulit pengobatannya. Nah, itu pentingnya disiplin. Kemudian bagaimana mencegah? Mencegah itu diberikan vaksin BCG, itu sudah diberikan kepada anak yang memang sudah sejak lahir 1 bulan pertama itu sudah disuntik. Hampir setiap anak di Indonesia dan di Bali sudah diberikan. Jadi banyak faktor juga yang mempengaruhi keberhasilan vaksinasi ini. Nah, jadi penyimpanan vaksin, cara menyuntik, nah itu pun juga mempengaruhi. Dalam arti, jika sudah divaksin berarti harus tidak kena, bukan begitu. Bisa kena tapi tidak berat. Mungkin itu. Nah, anak, terutama balita yang kontak erat dengan pasien TBC, nah jadi kalau dia kontak erat dengan penderita yang menderita TBC, tapi anaknya tidak memberi gejala, nah itu anak dianggap berisiko tinggi terinfeksi
oleh kuman TBC, tapi anak belum sakit TBC. Biasanya anak yang begini diberikan obat pencegahan TBC. Seperti tadi ada 3 kelompok. Ada anak yang tetap sehat, itu berarti tidak memerlukan obat. Anak yang terinfeksi, nah itu berarti perlu pencegahan. Anak yang sakit, nah itu perlu pengobatan. Itu bedanya. Anak yang terinfeksi tadi yang ada kontak erat dengan penderita TBC, nah itu perlu dicegah. Nah ini jenis obat pencegahan itu ada 3 macam. Ada 2 obat yang diminum tiap hari selama 3 bulan, dan ada 2 obat yang diminum seminggu sekali selama 3 bulan. Ya, ini ada 3 macam obat, yang mana mau kita pilih. Nah itu nanti bisa kita kita tentukan saat dilakukan suatu pemeriksaan. Kemudian seberapa efektifnya obat pencegahan TBC ini? Obat pencegahan TBC yang diminum secara teratur dan tuntas dapat memberikan perlindungan 60-80%, jadi cukup tinggi lah, bisa mencegah sakit TBC. Nah kemudian TBC pada anak apakah menular? Anak dengan sakit TBC ringan tidak menular. Anak yang bisa menularkan TBC jika dia sakit TBC paru yang berat, hasil pemeriksaan dahak yang positif, memberi gambaran ronsen dada, ada kelainan yang luas. Biasanya pada remaja, tapi bisa juga pada anak yang lebih muda. Jadi pada intinya bisa menulari. Kemudian hal-hal yang masih normal tapi sering ditakuti pada orang tua itu adalah kencing anak saya berwarna kemerahan setelah minum obat TBC. Apakah normal? Nah ini perlu diantisipasi karena efek daripada obat TBC ini sering memberikan warna pada kencing, sehingga supaya orang tua tidak kaget bahwa salah satu obat TBC yang menyebabkan warna cairan tubuh, urin atau keringat berwarna oranye kemerahan. Itu harus diwaspadai jika urin anak berwarna seperti air teh pekat atau warna merah berwarna kuning. Nah ini masih normal sebenarnya. Kalau memang itu sangat mengkhawatirkan, silahkan hubungi dokternya. Begitu. Oke. Vaksin BCG 80% efektif untuk mencegah TBC berat pada anak. Jadi tidak memungkinkan kena, kalau kena pun tidak berat. Jadi 80% dia mampu mencegah TBC yang berat pada anak. Jadi lakukanlah vaksin BCG ini. Kemudian waktu yang terbaik untuk minum obat TBC saat perut kosong, paling cepat 1 jam setelah makan. Itu kalau sudah menderita penyakit TBC. Jadi harapan kita zero TBC untuk Indonesia pada tahun 2030 ditargetkan untuk eliminasi TBC di Indonesia. Pastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pengobatan dan pencegahan TBC yang benar. Mungkin itu, ayo bersama akhiri TBC, Indonesia bisa. Selamat Hari TBC Dunia 24 Maret 2023. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.